Kenapa namanya 2022? Bagi yang belum tahu, jadi sebelumnya itu ada edisi 2021 dan ada perbaruan di 2022. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Gadget Game bersama aku Safira Rahmadini. Dan seperti biasa, kita kembali di konten unboxing. Dan di sini di depan udah ada Redmi 10 2022. Kenapa namanya 2022? Bagi yang belum tahu, jadi sebelumnya itu ada edisi 2021 dan ada perbaruan di 2022. Apa sih perbedaannya? Sebenarnya sih nggak terlalu banyak perbedaannya. Nanti kita lebih jelasnya saat kita unboxing, aku jelasin ya. Nah, di sini aku pilih yang varian RAM 6GB karena untuk di desain boxnya ini ada bacaan rayakan Ramadan. Dan berarti bener-bener baru banget ya, di bulan ini baru masuk si edisi rayakan Ramadan ini gitu. Jadi yang 2022 baru sekitar sebulanan di pasaran gitu. Ini kayak gini ya. Redmi 10 2022. Di sampingnya pun dikasih tagnya juga rayakan Ramadan. Redmi 10 2022 rayakan Ramadan. Dan di sini aku pilih warna carbon grey untuk di unboxing. Seperti sebelumnya sama. Untuk spesifikasinya yang ditampilkan yaitu 4 poin. Pertama 50 megapiksel. Kedua refresh rate 90Hz. Jadi untuk tampilan gambarnya berarti 90 kali per detik. Nah, apa sih keuntungan si 90Hz ini, si refresh rate-nya ini? Dibandingkan 60Hz itu tampilan layarnya lebih mulus lagi gitu. Dan untuk layarnya 6,5 inci. Dia pakai dot display ya untuk desain layarnya. Dan untuk prosesornya masih sama seperti yang 2021 yaitu Helio G88. Dan untuk baterainya 5000 mAh dan support 18 watt fast charging. Oke, mari kita unboxing. Oke. Seperti biasa di sini ada 2 segel untuk Xiaomi. Xiaomi buatan Indonesia. Dan perlu kalian tahu untuk si Xiaomi ini biasanya untuk garansi itu beda-beda. Ada yang 2 tahun, biasanya di seri Redmi 9C, 9A kalau nggak salah. Terus kalau untuk di Redmi 10 ini garansinya 15 bulan, jadi 1 tahun lebih ya. Kalau brand lain tuh rata-rata pasti 12 bulan. Jadi kalau di Xiaomi ini ada yang 15 bulan, ada yang 2 tahun sampai 2 tahun. Oke, mari kita unboxing. Pertama, oh iya ternyata di dalamnya juga ada perbedaannya. Untuk ucapannya yaitu selamat menunaikan ibadah Ramadan. Jadi berarti untuk Redmi 10 2022 ini pas lagi bulan ini ya, pas lagi bulan Ramadan rilisnya. Bukan rilis handphonenya ya, tapi rilis di desainnya yang terbaru. Nah, kita tampilkan. Nah, di sini aku pilih varian yang RAM 6GB, internalnya 128GB, dan ada satu lagi untuk varian yang RAM 4, internalnya 64GB. Oh iya, tadi aku buka ini. Ini udah dapet softcase-nya. Dan ini seperti biasa buku panduan singkat dan alamat-alamat garansinya. Oke. Dan di sini. Oke, di sini ada SIM ejectornya. Nah, ini si adapter charger, dapet yang 18 watt ya. Support 18 watt fast charging. Ini untuk kabel datanya, Type C ya. Oke, kita pinggirkan dulu. Nah, ini aku pilih varian yang carbon grey. Jadi dia ada 3 pilihan warna. Yang pertama carbon grey, terus kedua pebble white, dan yang ketiga itu sea blue. Dan ini untuk depan layarnya, dia pakai dot display. Jadi untuk kameranya di tengah. Ini untuk kamera belakangnya.
Untuk kamera utamanya udah 50 megapiksel, dia ada ultra wide, ada makro dan depth-nya. Kita masuk ke menu dulu ya guys. Nah, di sini sambil menunggu loadingnya. Nah, untuk di sebelah kirinya, di desain sebelah kiri ada SIM slotnya, tempat SIM slot. Yang kedua di sebelah kanan, di sini ada fingerprintnya dan volume atas bawah. Oh ya, untuk perbedaan di Redmi 10 2021 dan 2022 juga ada terletak di tempat SIM slotnya. Jadi kalau misalnya yang di 2021 itu kan 3 slot ya, 3 slot memori, 3 slot SIM card, sorry. Nah, kalau di sini hanya 2 hybrid. Jadi untuk SIM 1, SIM 2 bisa masuk, tapi kalau misalnya pakai 2 kartu memori nggak bisa masuk. Kalau misalnya pakai 1 SIM dan si memory card, si SIM 2 nya nggak bisa masuk. Jadi harus salah satu mengalah. Namanya hybrid. Mari kita masuk menu dulu. Oke, kita masih menunggu si Xiaomi ini masuk ke menu. Tapi jangan heran ya guys, kalau untuk Xiaomi memang awal masuk menu itu agak lama loadingnya. Hanya untuk awal aja. 5 minutes later. Oke, udah masuk menunya. Tada! Oke, kita bahas di perbedaannya. Kan tadi di SIM slotnya ya, tempat SIM slotnya. Dan untuk yang kedua itu perbedaannya ada di MUI-nya. MUI-nya kan yang di 2021 itu 12.5. Nah, kalau misalnya di 2022 ini MUI-nya 12.5 Ancient Edition gitu. Dan apa sih bedanya? Ini bedanya itu banyak beragam fitur yang ada di 2022. Contohnya di fitur Atomize Memory. Jadi dia bisa mengoptimalkan untuk pembukaan aplikasi belakang latar belakang layar gitu. Untuk perbedaannya kita bahas itu cuma 2 karena memang nggak terlalu banyak yang berubah dari 2021 sampai 2022 ini. Terus kenapa prosesornya tetap sama? Biasanya kalau misalnya pengupgradean itu pergantian antara 2021 2022 biasanya kan diubah di prosesornya ya. Nah, tapi ini enggak, karena untuk prosesor G88 ini udah termasuk paling bagus sih untuk entry level karena dia peningkatan dari G85 ke G88 prosesornya. Nah, kita coba ke 50 megapiksel karena banyak banget kan yang pakai 50 megapiksel di handphone sekarang, apalagi di entry level udah banyak yang bersaing di kamera utamanya banyak yang memakai 50 megapiksel. Mari kita coba hasilnya. Oke, kita setel dulu. Oke, ini aku coba 2 foto. Kalau di Xiaomi entah kenapa kalau kamera itu kayak ada efeknya ya. Nah, ini untuk kamera depannya. Dan ini hasilnya. Kalau suka selfie atau suka foto-foto di menggunakan kamera belakang, ini udah cukup lumayan bagus sih. Oke, ini detailnya. Dan yang paling aku suka sih sebenarnya layarnya ya, pakai dot display, harga 2 jutaan. Tampilan Xiaomi ini banyak yang pakai dot display gitu. Terus kita coba oke, kita cek RAM-nya mentok di RAM 6 aja. Jadi kalian tahu kan ya di 2022 ini banyak yang kasih RAM tambahan. Jadi di harga yang sama misalnya dapat RAM-nya 4GB tapi ada tambahan lagi 2GB kayak gitu. Mungkin kekurangannya hanya itu sih. Cuma kalau misalnya untuk harga 2.500.000 udah dapat RAM 6 termasuk besar juga. Internalnya 128GB. Dan kalau misalnya kalian kurang di 128GB bisa tambah memori, tapi di SIM-nya cuma dapat 1 doang, bisa 1 doang. Oke, habis itu ke fast charging 18W dan 5000 mAh. Standar sih, memang rata-rata di 18W kalau handphone 2 jutaan entry level. Tapi kalau misalnya udah dapet flash 90Hz ya untuk gambarnya lebih mulus aja sih.
saat kita scroll sosial media kayak gitu. Oke, kesimpulannya, apakah di 2022 si Redmi 10 ini hadir memakan pasaran banyak gak ya seperti di 2021? Karena di 2021 Redmi 10 itu bener-bener best seller karena harga 2 jutaan, terus dia ini dengan layar yang bukan water drop screen yaitu dot display, terus untuk kameranya 50 megapiksel utama, terus untuk prosesornya peningkatan dari G85 ke G88 karena kan itu udah bagus ya, untuk gaming juga pasti udah mendukung itu. Terus abis itu kenapa dia best seller juga, mungkin karena baterai besar dan dia disupport dengan 18 watt fast charging. Nah, di 2021 dia best seller, apakah di 2022 ini saat Ramadan dia menjadi incaran para yang dapat THR kali ya? Coba kita lihat nanti. Bisa kalian komen apakah kalian tertarik dengan Redmi 10 di 2022. Kalian bisa pilih RAM-nya, ada di RAM 4 internal 64 dan di RAM 6 internal 128. Jadi kembali lagi sarannya yaitu sesuaikan kebutuhan kalian, dan kalian bisa cari dulu atau baca-baca dulu atau cek review-review yang menjelaskan tentang ponselnya yang menyesuaikan kebutuhan kalian gitu. Jadi pas saat beli tidak menyesal, atau pas beli itu bisa kalian pakai dengan jangka panjang. Biasanya Android itu bisa digunakan 2-5 tahun kalau misalnya awet ya gitu. Tapi biasanya sih kalau mesin Android bisa sampai ya lebih dari itu sih, tapi rata-rata ya 2-5 tahun, paling lama banget itu. Oke, sekian dari aku. Nantikan untuk unboxing selanjutnya, kalian mau di unboxing handphone apa lagi nih? Kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe untuk support channel ini biar makin semangat juga kontennya, dan biar kita terus update handphone terbaru yang ada di pasaran. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.